pendakian yang dipimpin oleh Mayor Latang ke Gunung Ganda Dewata yang berakhir tragis. Dan hingga kini, pendakian ini masih menyimpan misteri, menyusul hilangnya sang mayor dan rekannya, Rifai. Jumat, 8 April 2007, sekitar pukul 4 WITA, Mayor Latang, Alexander, Rifai, dan Aziz, serta seorang penunjuk jalan dari warga setempat bernama Tandi Minanga alias Ambe Pampang. Mereka melakukan pendakian ke Gunung Ganda Dewata yang terletak di Kabupaten Mamasa. Perjalanan ini berakhir dengan tewasnya Aziz dan hilangnya sang mayor serta Rifai. Sementara Ambe Pampang, dia selamat, dan juga Alexander. Meskipun lolos dari maut, kondisinya sangat memprihatinkan. Saat ditemui wartawan di kediamannya di desa Tondo Bakaru beberapa waktu yang lalu, Ambe Pampang bercerita panjang tentang perjalanan Latang dan kawan-kawan ke gunung yang dikenal keramat ini. Perjalanan yang hingga kini menimbulkan tanda tanya publik, sebab sampai sekarang misi perjalanan tersebut belum diketahui dengan pasti. Sebelum berangkat, Ambe Pampang menanyakan terlebih dahulu tujuan ke Ganda Dewata. Namun Mayor Latang tidak mengatakan persis apa tujuannya, dan terkesan dia merahasiakan sesuatu. Mayor Latang hanya menyampaikan misinya untuk mencari air kehidupan, tanpa ia menjelaskan apa yang dimaksud dengan air kehidupan itu. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ambe Pampang menurut dan bersedia menjadi penunjuk jalan. Mereka pun berangkat, meninggalkan desa Tondo Bakaru dan menuju Gunung Ganda Dewata. Setelah 4 jam menempuh perjalanan, mereka pun tiba di pos 1. Ambe Pampang sempat kaget melihat persiapan mereka. Ambe Pampang khawatir melihat persediaan bekal Latang dan kawan-kawan yang sangat seadanya, yakni 1 dus mie instan yang berisi 48 bungkus, 1 kilogram gula pasir, 3 bungkus biskuit, 1 liter kopi, dan 3 bungkus rokok. Bekal sebanyak ini menurut Ambe Pampang hanya cukup untuk 3 hari atau 4 hari perjalanan. Padahal untuk sampai ke puncak Ganda Dewata dibutuhkan waktu hingga 5 atau 6 hari perjalanan. Ini pun belum termasuk untuk perjalanan pulang. Saat di pos 1 saja, mereka sudah menghabiskan 15 bungkus mie instan untuk makan malam dan sarapan pagi. Ambe Pampang menilai rombongan Latang terkesan tanpa persiapan yang matang. Peralatan yang dibawa hanya 1 panci kecil dan air minum, tanpa jas hujan, tanpa tenda, tanpa senter, dan peralatan lainnya. Belum lagi kondisi Aziz yang kurang sehat. Ambe Pampang sempat meragukan kesanggupan mereka untuk sampai ke puncak. Saat di pos 1, Ambe Pampang sempat beberapa kali mempertanyakan kesiapan rombongan dan menyarankan agar pulang untuk menambah perbekalan dan alat persiapan. Namun, Mayor Latang selalu menjawab, di atas gunung nanti, bantuan makanan akan datang melalui helikopter. Ia pun menegaskan, perjalanan ini harus tetap dilakukan. Latang dan kawan-kawan juga meyakinkan Ambe Pampang kalau mereka siap dan sanggup untuk mencapai puncak. Keraguan Ambe Pampang pun luluh. Mereka tetap melanjutkan perjalanan.
Meski berusaha untuk mengiring, akhirnya bekal mie instan dan rokok hanya cukup untuk sampai di pos 5. Kondisi mereka pun semakin lemah. Sementara perbekalan hanya tersisa 3 bungkus mie instan. Mayor Latang meminta Ambe Pampang ke pos 9 untuk mengambil makanan. Katanya kepada Ambe Pampang, makanan dibawa melalui helikopter. Ambe Pampang ke pos 9, namun kembali lagi tanpa hasil. Akhirnya, kondisi mereka pun semakin melemah, terutama Aziz. Ia semakin sempoyongan, karena 2 hari 2 malam tanpa makan. Ditambah lagi cuaca yang dingin karena setiap hari turun hujan. Helikopter pun yang ditunggu-tunggu membawa makanan tidak kunjung terlihat. Apalagi air kehidupan belum juga ditemukan. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk turun gunung. Ambe Pampang pun jalan lebih cepat untuk mengambil makanan. Sementara 4 lainnya juga turun menyusul sambil berjalan perlahan. Mereka memperkirakan akan bertemu kembali di pos 5 setelah Ambe Pampang kembali ke gunung dan membawa makanan. Ambe Pampang tiba kembali di desa menjelang maghrib. Keesokan harinya, Ambe Pampang melaporkan kepada kepala desa dan juga Koramil. Ia sempat terkejut, sebab pihak Koramil ternyata tidak mengetahui perihal keberangkatan Mayor Latang ke Gunung Ganda Dewata. Ambe Pampang pun keheranan, sebab ternyata baru mengetahui bahwa Latang tidak melapor ke Daud. Daud adalah warga yang dikenal selalu ditemui pihak yang hendak mendaki gunung. Daud dikenal dapat berkomunikasi dengan penghuni Gunung Ganda Dewata. Seharusnya Latang mau minta izin kepada penghuni gunung. Minta izin ini dapat dilakukan dengan perantaraan Daud. Ambe Pampang mempercayai musibah yang menimpa rombongan Mayor Latang dan kawan-kawan antara lain disebabkan tidak memberitahu Daud mengenai rencana mereka mendaki Gunung Ganda Dewata. Mereka itu berani, nekat, dan juga tak kabur. Ini yang ke-25 kalinya saya mengantar orang ke gunung. Tapi tidak satupun orang yang berangkat dengan persiapan seperti ini, ujar Ambe Pampang. Berselang beberapa hari, Alexander tiba di desa Tondo Bakaru dengan kondisi yang sangat lemah. Tubuhnya kedinginan, penuh luka, dan nyaris tak sanggup menggerakkan badan. Ia tidak dapat memberikan informasi apapun. Kedatangan Alexander tidak bersama Mayor Latang, Rifai, dan juga Aziz. Mereka kemudian dinyatakan hilang. Warga selanjutnya berusaha mencari mereka. Aziz ditemukan tewas sekitar 100 meter dari pos 6 oleh warga dan juga personil TNI. Sementara Mayor Latang dan Rifai hingga kini belum diketahui rimbanya. Tidak sedikit warga Mamasa yang memperkirakan Latang dan Rifai kini sudah tewas akibat kehabisan bekal yang menyebabkan mereka kelaparan. Ditambah lagi cuaca yang dingin. Perlengkapan yang seadanya yang dibawa membuat dugaan keduanya telah meninggal sangatlah kuat. Karena tidak ditemukan, mayat yang diperkirakan sudah dimakan ular ataupun binatang buas lainnya. Ada pula yang menduga Latang dan Rifai terjatuh ke jurang. Maklum, jalur ke Ganda Dewata dipenuhi dengan jurang yang sangat terjal, medan yang licin, kondisi fisik lemah,
membuat tidak tertutup kemungkinan mereka terpleset ke jurang. Saat dilakukan penyisiran oleh tim pencari dan juga seekor anjing pelacak, mereka tidak menemukan mayat keduanya. Yang menduga seperti ini berpendapat mayat keduanya berada di bawah jurang, tetapi tidak tersentuh oleh tim pencari. Kalau benar dia jatuh ke jurang, saya pikir sulit untuk ditemukan, kata Dharma, warga Mamasa. Dugaan lain, dan ini yang paling kuat menurut pihak TNI, yakni dugaan Lantang dan Rifai hanyut terbawa arus sungai. Alasannya jelas, arus sungai yang melalui Gunung Ganda Dewata sangatlah deras, dan dalamnya setinggi dada orang dewasa. Selain itu, air sungai di Ganda Dewata juga tidak menentu. Terkadang, tiba-tiba datang air bah. Sungai di Gunung Ganda Dewata ada 3, yakni Sungai Tetena, Sungai Rano, dan Sungai Pano Bonehau. Ketiga sungai ini dilewati berkali-kali, sebab air sungai berbentuk berkelok, seperti membentuk spiral. Kondisi mereka lemah. Kalau menyeberang sungai, bisa jadi hanyut karena tidak kuat menahan arus, atau bisa jadi karena tiba-tiba datang air bah, ujar salah seorang anggota TNI dari Kompi Beyonif 721 Makassar. Ada pula prediksi lain yang menyebutkan Lantang dan Rifai menuju Tabulahan. Prediksi ini timbul sebab menurut keterangan Ambe Pampang, Lantang sering menanyakan rute ke Tabulahan. Menurut peta yang dibawa Lantang, air kehidupan berada di antara Gunung Mambu Liling dan Gunung Ganda Dewata, serta di antara Sungai Salung Karma dan Sungai Bonehau. Menurut Ambe Pampang, dari Ganda Dewata bisa tembus ke Tabulahan, meskipun belum ada rute khusus. Menuju ke Tabulahan bisa dilakukan dengan cara merintis jalan baru. Saya belum pernah ke sana, tapi yang jelas, dibandingkan ke Tabulahan, lebih dekat ke Mamasa, ungkap Ambe Pampang. Dugaan kemungkinan Lantang dan Rifai ke Tabulahan juga muncul, sebab pada saat Ambe Pampang turun lebih awal dari pos 7, menyusul Lantang dan Rifai, kemudian Alexander di belakang. Alexander menjaga Aziz yang saat itu kondisinya sudah sangat lemah. Pada saat jalan berdua, yaitu Lantang dan Rifai, diduga mereka memutuskan untuk berbelok, menempuh ke arah Tabulahan, tanpa diketahui oleh Alexander. Tidak sedikit pula warga Mamasa yang berpandangan bahwa Lantang dan Rifai disembunyikan oleh makhluk yang warga Mamasa menyebutnya Tok Pembuni. Pendapat ini muncul karena menurut warga, terkadang orang yang mendaki ke sana pernah hilang ataupun tersesat, namun pada akhirnya kembali setelah beberapa hari. Menurut warga setempat, Lantang dan Rifai tidak kembali karena sebelum berangkat, ia tidak melapor ke Pak Daud. Kalau disembunyikan Tok Pembuni, biasanya kembali setelah beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan kemudian, ujar Tadius, warga Mamasa. Di antara dugaan tersebut, ada spekulasi yang paling menghebohkan. Lantang dan Rifai diduga selamat. Mereka yang menduga selamat berpendapat, seandainya Lantang dan Rifai tewas, ia pasti akan ditemukan oleh tim pencari, sebab jalur ke Ganda Dewata cuma satu. Kalaupun ada jalur ke Tabulahan, dengan kondisi lemah dan tidak tahu jalan, sangat
kecil kemungkinan Latang dan Rifai memutuskan untuk ke tabulahan. Kalau jatuh ke jurang, bau mayatnya harusnya bisa tercium. Pergi dengan rahasia, siapa tahu selamat. Bisa jadi, ia juga pulang dengan sembunyi-sembunyi, kata Waris, warga Mamasa lainnya. Proses pencarian yang dilakukan hingga sebulan lebih sangatlah menguras energi. Namun, tanda-tanda ditemukannya masih nihil. Di antara beberapa pendapat tersebut, belum satupun yang terbukti. Tidak ada jejak Latang dan Rifai yang ditemukan oleh tim pencari. Semuanya masih misteri. Dan bila tidak ditemukan juga, misteri ini akan menjadi teka-teki kedua sepanjang masa di Gunung Ganda Dewata. Selain misteri hilangnya pesawat Adam Air. Dan berikut adalah berita yang pernah diangkat oleh detik.com tentang pendakian yang dilakukan oleh Mayor Latang di Gunung Ganda Dewata. Berita ini dipublish pada hari Kamis, 26 April tahun 2007. Judul beritanya, Sebelum Daki Gunung Sarangjin, Mayor Latang temui paranormal. Mayor Latang, anggota TNI yang hilang di Gunung Ganda Dewata, Sulawesi Barat, ternyata sempat menemui paranormal. Dia menanyakan peruntungannya jika mendaki gunung yang dikenal sebagai kerajaan jin itu. Kami ke paranormal tanggal 31 Maret. Rencananya, saya mau diikutkan ke gunung. Makanya saya juga diajak ke paranormal. Kata narasumber yang enggan disebut namanya. Saya menemui paranormal itu bertiga. Saya, Mayor Latang, dan satu orang lagi. Tapi saya tidak tahu namanya, ujarnya pada saat itu. Mayor Latang sudah membawa peta. Peta itu ditunjukkan kepada paranormal tersebut, dan sudah ditentukan titik-titik yang akan didaki. Sudah ada titik-titiknya, bahkan lokasi Adam Air sudah ditentukan. Saya berani bersumpah bahwa tujuan Mayor Latang memang untuk mencari Adam Air. Dia percaya kalau Adam Air disembunyikan oleh makhluk gaib di gunung itu. Lalu, paranormal itu menerangkan bahwa Adam Air akan ditemukan oleh Mayor Latang. Namun sebelum menemui lokasi itu, banyak rintangan yang harus dihadapi. Sebelum sampai ke lokasi itu, kata paranormal, Mayor Latang akan menghadapi banyak rintangan, terangnya. Pada tanggal 8 April, Mayor Latang dan Serka Alexander pun berangkat ke Sulbar. Saya sakit waktu itu. Mayor Latang juga tidak menelpon. Seandainya menghubungi saya, mungkin saya akan turut ikut ke gunung itu bersamanya, ujarnya pada detik.com.